Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah S, NIM 19025050250, Prodi Teknik Informatika kelas B, Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Tomakaka Mamuju. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen penempuh Muhammad Agus Eskom MM. Di dalam video ini saya akan memaparkan beberapa topik, yaitu pertama jenis sistem informasi, kedua jenis keputusan, ketiga sistem pemrosesan transaksi, keempat sistem informasi manajemen, kelima sistem pemandu keputusan, dan keenam sistem pakar. Baiklah, kita langsung saja bahas topik yang pertama, yaitu jenis sistem informasi. Sistem informasi dapat dikelompokkan lagi berdasarkan beberapa kategori, diantaranya yaitu satu, berdasarkan tingkatan sistem, di mana sistem informasi berdasarkan tingkatan ini dapat digolongkan ke dalam 4 golongan dimulai dari tingkatan yang paling bawah. Masing-masing tingkatannya yaitu satu, sistem pemrosesan transaksi, kedua, sistem informasi manajemen, ketiga, sistem pendukung keputusan, dan keempat, sistem pakar. Terus, kedua, berdasarkan fungsi bisnis dalam organisasi. Fungsi-fungsi bisnis di dalam sebuah perusahaan yang utama yaitu keuangan, pengadaan, produksi, penjualan, pembukuan, personalia, dan juga pemasaran. Terus ketiga, berdasarkan pengelola. Yang pertama, sistem informasi personal, kedua, sistem informasi tim, ketiga, sistem informasi perusahaan, keempat, sistem informasi pemerintahan, terus yang kelima, sistem informasi sosial. Lalu yang keempat, berdasarkan perangkat. Yang pertama, sistem informasi berbasis PC, kedua, sistem informasi berbasis mobile, ketiga, sistem informasi berbasis web. Terus topik yang kedua yaitu jenis keputusan. Jenis keputusan ini ada dua, yaitu keputusan terstruktur dan juga keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang paling sering terjadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Keputusan terstruktur diperlukan karena munculnya masalah yang jelas dan memerlukan jalan keluar yang jelas. Contoh masalahnya yaitu misalnya barang di etalase toko yang sudah habis dan jalan keluarnya adalah harus dilakukan pengambilan barang dari gudang. Terus keputusan tidak terstruktur yaitu keputusan yang masalahnya tidak jelas dan jalan keluarnya juga belum jelas. Keputusan ini relatif jarang terjadi dan merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak. Contoh keputusan ini yaitu membuka cabang baru, membuat produk baru, dan juga menggunakan media promosi baru di internet. Terus topik yang ketiga yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem informasi yang fungsi utamanya adalah mencatat berbagai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau sebuah organisasi. Transaksi adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang perlu dicatat oleh sebuah perusahaan. Dengan demikian, transaksi tidak selalu merupakan transaksi penjualan atau pembelian, tetapi juga meliputi kenaikan harga, kenaikan golongan karyawan, perpindahan barang dari gudang ke ruang toko, dan juga pergantian pimpinan perusahaan. Terus topik yang keempat yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi ataupun laporan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer media dan manajer puncak.
Terus topik yang kelima yaitu sistem pemandu keputusan. Sistem pemandu keputusan adalah sistem informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen puncak dalam mengambil sebuah keputusan yang tidak terstruktur. Terus topik yang terakhir yaitu sistem pakar. Sistem pakar yaitu merupakan sistem yang menampung berbagai keahlian yang dimiliki oleh para pakar, sehingga orang yang kemampuannya biasa akan dapat bertindak seperti seorang pakar. Inilah materi yang saya paparkan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.